Sobat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perayaan Idul Adha di Palestina tahun ini dilaporkan sangat sepi karena pandemi virus corona dan lesunya perekonomian. Otoritas Palestina memberlakukan lockdown atau karantina di beberapa wilayah untuk menekan penyebaran virus corona. Hal itu membuat banyak bisnis tutup dan jumlah pengangguran melonjak tinggi. Salah satu pedagang hewan ternak di pasar yang terletak di lereng Bukit Bethlehem, Daud Ibayat, mengatakan permintaan hewan kurban tahun ini merosot tajam. Siapa yang mampu membeli domba untuk dikurbankan? Orang-orang bahkan tidak dapat menanggung biaya hidup keluarganya. Tidak ada pekerjaan, kata Daud. Padahal otoritas Palestina menyebutkan sebanyak 115.000 domba dan 10.000 sapi terjual di tepi barat dan di Yerusalem Timur selama Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, dengan banyaknya pengangguran dan pemangkasan gaji terhadap pegawai negeri, pejabat Palestina mengatakan bahwa penjualan hewan kurban anjlok. Seorang pejabat Kementerian Pertanian Palestina, Tarek Abu Laban, mengatakan penjualan hewan kurban tahun ini diperkirakan turun hingga 20%. Salah satu pengelola rumah potong hewan di Al-Bireh, Ayat Darakmeh, mengatakan fasilitasnya kosong melompong dan menambahkan bahwa hal itu sebagai bukti kelesuan perekonomian Palestina. Tempat ini dulu penuh dengan hewan kurban. Setidaknya dulu ada 6.000 ekor untuk disembelih, kata Darakmeh. Seorang peternak hewan di kota Nablus tepi barat, Fauzat Ryan, mengatakan pada momen Idul Adha dia bisa menjual hingga 120 ekor hewan ternak. Tahun ini jumlah hewan yang bisa terjual tidak sampai separuhnya. Virus corona benar-benar membebani kami, kata Ryan. Hari Raya Idul Adha di seluruh dunia jatuh pada Jumat 31 Juli 2020. Mayoritas umat muslim yang telah berkecukupan secara materi kemudian dianjurkan untuk melakukan kurban sebagai salah satu ibadah. Namun di Palestina, tak sedikit masyarakat setempat yang mengeluhkan bahwa mereka tak bisa berkurban tahun ini. Seperti salah satu warga Palestina, Said Zaitawi, ia mengaku selalu menyisihkan uang untuk berkurban selama 20 tahun terakhir. Namun kali ini tak dapat melakukan ibadah tersebut untuk pertama kalinya. Zaitawi pun menjelaskan bahwa kebahagiaan tahun ini menghilang karena tak dapat berkurban. Tidak ada gunanya melewati Idul Adha tanpa kurban. Kegembiraan Idul Adha tahun ini telah berlalu. Berkurban adalah salah satu ritual pesta yang sangat menonjol, membawa sukacita ke hati anak-anak dan membuat semua orang bahagia, ujarnya. Khususnya saat kombinasi antara krisis keuangan yang dihadapi otoritas Palestina dan pandemi virus corona yang terjadi di negara tersebut. Dampak lain disebabkan oleh adanya blokade Israel yang sedang diberlakukan di jalur Gaza. Menanggapi situasi tersebut, pedagang ternak kemudian menawarkan pembayaran bertahap bagi siapapun yang ingin membeli hewan kurban. Zaitawi yang tinggal di tepi barat Palestina mengatakan bahwa ia telah membayar angsuran tahun lalu untuk hewan kurban, namun kali ini tak dapat mengambil opsi tersebut. Sebagai karyawan otoritas Palestina, ia memiliki upah bulanan yang dipotong setengahnya dengan pembayaran tak teratur selama krisis terjadi. Menurut perkiraan resmi, sekitar 53% populasi di jalur Gaza hidup dalam kemiskinan. Menurut Profesor Ekonomi di Universitas Al-Azhar, Samir Abu Mudaleh, sebagian besar warga di Palestina mengalami tekanan ekonomi dan pemotongan upah yang parah, sehingga daya beli pekerja jauh berkurang. Mayoritas sektor ekonomi sedang dalam krisis, dan jika situasi terus memburuk, krisis dapat menyerang semua aspek kehidupan dan menyebabkan keruntuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ujarnya. Ketua Komisi Internasional Populer untuk mendukung Gaza, Dr. Aissam Youssef, menyerukan pada masyarakat dunia agar menyalurkan bantuan kemanusiaan lebih banyak lagi kepada rakyat Palestina menjelang perayaan Idul Adha. Menurut Youssef, dukungan kepada rakyat Palestina semacam itu merupakan tugas baik secara moral dan agama di saat rakyat Palestina mengalami kehidupan yang sulit di bawah kependudukan Israel, serta ditambah dengan krisis akibat virus corona. Youssef juga mengajak masyarakat muslim di dunia untuk menyalurkan bantuan kurban di hari Idul Adha bagi rakyat Palestina. Youssef mengatakan
Kemiskinan dan pengangguran di Palestina sedang meningkat. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pasukan Israel mempengaruhi keadaan warga Palestina, termasuk anak-anak. Sedang infrastruktur yang tak berjalan karena langkah-langkah yang diberlakukan Israel. Di sisi lain, otoritas Palestina melaporkan jumlah kasus positif COVID-19 di tepi barat sebanyak 10.000 kasus, dengan jumlah kematian 75 orang selama 2 bulan terakhir. Sebenarnya otoritas Palestina telah mengkarantina sejumlah wilayah pada Maret untuk menekan penyebaran virus corona. Namun setelah Israel dan Palestina melonggarkan karantina pada akhir April dan Mei, jumlah kasus positif COVID-19 meningkat lagi. Otoritas Palestina mengatakan, salah satu faktor utama melonjaknya kasus COVID-19 di Palestina adalah adanya beberapa pekerja Palestina di Israel yang bisa keluar masuk. Palestina kini dibayangi gelombang kedua pandemi virus corona karena kekhawatiran atas melonjaknya jumlah kasus di beberapa kamp pengungsi Palestina yang penuh sesak dan tidak memungkinkan untuk menerapkan physical distancing. PBB melaporkan, sekitar 5 juta warga Palestina adalah pengungsi. Mereka adalah orang-orang yang selamat dan keturunan lebih dari 700.000 yang diusir atau melarikan diri dari tanah mereka pada tahun 1948 ketika penduduk Israel dimulai.